Kata Nabi, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah tutup aib kita nanti di dunia dan di akhirat. Sekarang kami tanya kepada jemaah, ada tidak di antara kita yang sejak lahir sampai hari ini tidak memiliki satu aib sekalipun? Tidak mungkin, mustahil. Mustahil setiap manusia seperti kita, kecuali Nabi dan Rasul yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun salah, langsung ditegur oleh Allah dengan turunnya wahyu. Tapi kalau kita, mustahil manusia biasa seperti kita tidak memiliki aib sepanjang hidup kita, mustahil. Tapi anehnya, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita memiliki aib, tapi dengan begitu mudahnya kita membuka aib orang lain. Padahal kita juga memiliki aib yang sama. Memandang rendah kemaksiatan yang orang lain lakukan, padahal kita juga melakukan kemaksiatan yang sama. Hanya saja dia dibuka aibnya oleh Allah dan kita masih ditutup oleh Allah. Maka dalam hadis ini diingatkan, setiap kita punya aib, maka kalau kita membuka aib saudara kita, Allah yang akan membuka aib kita. Kalau kita menutup aib saudara kita, Allah yang akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Makanya kan pernah kita contohkan, bagaimana kemudian Nabi SAW terhadap kemaksiatan yang sudah jelas-jelas nyata dilakukan oleh pelaku, Nabi masih menyembunyikan untuk menjaga kehormatannya agar jangan sampai aibnya tersebar luas. Pernah kan? Ketika Nabi berkumpul, kemudian datang seorang perempuan yang hamil karena perzinahan. Dia sudah menikah, tapi dia berzina dengan orang lain sampai dia hamil. Di tengah-tengah ramai, dia mengatakan kepada Nabi, Nabi hukum saya sebab saya telah melakukan perzinahan. Apa kata Nabi? Mungkin kamu cuma berduaan saja. Masih ditutupi oleh Nabi. Padahal dia udah ngaku. Enggak Nabi, saya betul-betul berzina. Kata Nabi, oh tidak, mungkin kamu cuma pelukan saja. Perempuan itu terus menegaskan, saya berzina Nabi. Oh tidak, mungkin kamu cuma ciuman saja. Mungkin kamu cuma satu kamar saja. Kejadian ini kemudian diperjelas oleh para ulama betapa Nabi itu menjaga aib seseorang jangan sampai terbuka, bahkan meskipun dia sendiri yang membuka aib tersebut. Sementara yang sering kita lakukan adalah orang yang melakukan kesalahan, orang yang mempunyai aib sudah berusaha menutup. Kita yang tahu aib orang tersebut justru dengan mudah menyebarluaskannya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya membuka aib seseorang. Jangankan aib yang baru sebatas dugaan-dugaan. Jangan-jangan, kemungkinan, saya menduga, itu kan baru dugaan. Aib yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri saja, haram hukumnya kita bocorkan kemana-mana, kita ceritakan kemana-mana. Makanya dalam beberapa hadis yang lalu ada namanya dalam syariat itu hukum qadzaf. Misalnya dalam satu kasus perzinahan, menuduh orang lain berzina tapi tidak ada 4 orang bukti yang melihat kejadian itu secara langsung dengan mata kepala sendiri. Dalam hukum syariat itu terkena hukum qadzaf. Qadzaf itu dicambuk 80 kali. Karena tentang satu kemaksiatan ini menjaga kemuliaan seseorang. Sementara kita dengan begitu mudah, si ini melakukan judi, si ini telah berzina, si ini telah korupsi, si ini, dengan begitu mudahnya. Maka berkaitan dengan hadis ini adalah pentingnya menjaga aib seseorang agar tidak terbuka. Dan garansinya adalah kalau kita berhasil menutup aib tersebut, Allah langsung yang akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Jangankan di akhirat, Allah tutup aib kita di dunia saja, itu menjadi nikmat yang luar biasa. Mengapa? Kata Nabi, seandainya aib itu mengeluarkan bau sebagaimana bangkai, maka tidak ada orang yang mau dekat dengan kita saking banyaknya bau busuk yang menempel pada tubuh kita karena aib yang kita sembunyikan terlampau banyak. Tapi Allah masih tutup itu, sehingga orang masih menghargai kita,
orang masih memuliakan kita, orang masih hormat kepada kita, orang masih berteman dengan kita, orang masih sudi bertetangga dengan kita, orang masih rela bersahabat dengan kita. Bukan karena sempurnanya kita, bukan karena bagusnya perangai yang kita lakukan, tidak, hanya karena aib yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala.